Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Muda Yohanes Sinaga dalam acara Inspirasi Harian One Year in Mission. Judul renungan kita pada hari ini adalah Cara Hidup Damai dengan Orang Lain. Dan renungan kita ini diambil dari kitab Amsal pasal 25. Kalau kita melihat permulaan dari pasal 25, kita akan menemukan satu fakta yang menyenangkan, bahwa pasal 25 dan sampai 27 adalah pasal yang dikumpulkan oleh orang-orang Israel di zaman Raja Hizkia. Dan uniknya lagi, semua pasal ini 25 sampai 27 berbicara mengenai satu topik. Apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang toksik yang ada dalam kehidupan kita? Seperti yang kita ketahui bahwa tidak peduli apapun yang kita lakukan, tidak peduli sebaik apa diri kita, selalu saja ada orang toksik yang hidup di sekeliling kita. Dan biasanya dalam menghadapi orang-orang toksik seperti ini, respons kita itu hanya dua, it's either we fight or we flight. Antara kita mengkonfrontir dan berkelahi, atau kita memilih untuk diam dan mundur. Beberapa orang suka dengan konfrontasi. Dan ketika ada orang toksik, mereka merasa bahwa adalah tugas mereka untuk membenarkan apa yang salah. Mereka terpanggil untuk memperbaiki orang-orang toksik ini. Dan mereka berusaha untuk berbicara, berdialog, bernegosiasi, menegur, dan akhirnya semuanya sia-sia. Tipe orang kedua adalah untuk lari. Mereka merasa bahwa saya nggak akan pernah bisa mengubah dia, jadi lebih baik saya mundur saja. Tetapi apa sih kata Alkitab mengenai ini? Apa sih kata Alkitab tentang cara-cara untuk menghadapi orang-orang yang toksik? Yang pertama adalah Amsal 25 ayat 6-7. Salomo berkata, "Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepada kamu, 'Naiklah kemari,' daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia." Apa solusi pertama? Rendahkan ego kita. Well, ini mungkin agak-agak sedikit bingung ya. Kenapa? Ini kan kita kan orang-orang toksik, kenapa saya harus mengubah diri kita? Semuanya dimulai dari diri kita masing-masing. Bagaimana mungkin kita bisa bergaul dengan orang-orang toksik dengan baik kalau kita tidak merendahkan ego kita? Jadi cara pertama untuk hidup damai dengan orang-orang toksik, lower your ego. Rendahkan ego Anda. Rendahkan harga diri Anda. Jangan lihat diri Anda itu penting, jangan lihat bahwa Anda itu harus memperbaiki semuanya, tapi rendahkanlah diri Anda. Yang kedua, Amsal 25 ayat 8-10. Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan. Karena pada akhirnya, apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau? Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu. Tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau, dan umpat terhadap engkau tidak akan pernah hilang. Apa rahasia kedua dalam menghadapi orang-orang toksik? Jangan pernah sekali-kali mencoba membawa perkara kalian itu ke ranah hukum. Nggak akan pernah selesai. Semuanya justru akan bertambah rumit. Salomo mengajarkan kepada kita, usahakan untuk menghadapi masalah secara terbuka. Ketika kita membawa permasalahan ke ranah hukum, maka hidup kita, persoalan kita, hubungan kita baik rohani maupun sosial akan menjadi bertambah rumit. Dan jangan berusaha untuk mengatakan kejelekan orang tersebut kepada orang lain. Mengapa? Karena justru kita yang akan dirugikan. Yang pertama, rendahkan ego. Yang kedua, jangan coba bawa ke ranah hukum. Yang ketiga, apa sih yang ketiga ini? Yang ketiga adalah Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Saya ulangi lagi, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Ini intinya, tepat pada waktunya. Memang benar ya, di dunia ini ada beberapa orang toksik dan juga bebal. Apapun yang kita katakan kepada mereka itu nggak akan pernah mereka mengerti. Karena kadang-kadang bagi mereka lah paling pintar.
Tapi Salomo tidak menganjurkan kepada kita untuk diam. Salomo menganjurkan kepada kita harus tahu kata-kata dan waktu yang tepat. Kita harus belajar untuk menyadari bahwa perkataan orang bijak, perkataan kita, bukanlah ucapan yang bersifat reaktif, melainkan produktif. Saya ulangi lagi, perkataan orang bijak bukanlah ucapan yang bersifat reaktif, melainkan produktif. Seringkali kata-kata kita itu merupakan reaksi dari perkataan orang toksik itu. Kita melakukan apa yang disebut sebagai mirroring, dan yang terjadi adalah bukannya kita lebih bisa mengubah dia, justru kita yang menjadi bebal karena dia. Belajarlah mengetahui dari kekuatan setiap kata-kata. Kita dipanggil bukan untuk menjadi reaktif, tetapi produktif. 3 langkah sederhana untuk memiliki kehidupan yang damai dengan orang-orang toksik. Yang pertama, rendahkan ego pribadi. Yang kedua, jangan mengumbar kelemahan sahabat maupun tetangga Anda. Dan gak perlu bawa persoalan ini ke ranah hukum. Dan yang ketiga adalah, ketahui kapan dan bagaimana untuk berbicara secara bijak. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba mau berdoa Tuhan untuk mereka, anak-anak muda yang hidup di tengah-tengah orang toksik. Bantulah mereka untuk memiliki ketiga kebijaksanaan ini. Bantulah mereka untuk menggunakan kata-kata yang tepat dalam waktu yang sesuai juga. Kami percaya rahmat-Mu tersedia bagi mereka Tuhan. Kuatkanlah anak-anak muda ini Tuhan, agar mereka bisa menjadi berkat kepada orang-orang yang toksik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.